Nah, masih berjumpa lagi dengan Om Agus adik-adik. Gimana? Kabar baik? Sehat? Kuat? Nah, itu mesti Om Agus tanyakan. Karena kesehatan adalah suatu hal yang utama. Baik, kali ini Om Agus akan menceritakan satu legenda. Legenda ini dari Sumatera Barat adik-adik. Apa? Wah, pinter. Legenda Malin Kundang. Nah, begini ceritanya. Di suatu daerah terpencil di daerah Sumatera Barat, hiduplah keluarga Mande Rubayah. Keluarga ini hidup di pedesaan yang nampaknya kurang beruntung adik-adik. Karena di sana untuk mencari hasil sangat sulit. Maka dari itu, keluarga Mande Rubayah berpindah tempat dari desa terpencil ke tepi pantai. Mereka yang dahulu sebagai perambah hutan mencari makanan kayu dari hutan, sekarang menjadi nelayan adik-adik. Dengan berganti pekerjaan ini, keluarga Mande Rubayah mulai setapak demi setapak mengalami perbaikan ekonominya. Kemudian tak berapa lama mereka dikaruniai seorang anak. Nah, anak ini dikasih nama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang bekerja sebagai nelayan yang tiap hari dia melaut untuk mencari nafkah buat keluarganya. Hari itu, ayah Malin Kundang berpamitan kepada istrinya dan anaknya. Istriku, aku mau melaut untuk mencari nafkah buat kita semuanya. Baik suamiku, hati-hati ya. Malin, baik-baik ya di rumah, jangan nakal. Jaga Malin Kundang ya, anak kita satu-satunya. Iya, dengan seluruh jiwa ragaku, aku akan merawatnya. Nampaknya kepergian suaminya pada hari ini, yaitu si bapaknya Malin Kundang, begitu berat bagi Mande Rubayah. Kayak ada sesuatu yang berbeda adik-adik. Hari berganti dan waktu pun berlalu. Si Malin Kundang ini tumbuh besar. Dia menjadi anak yang cerdas, kuat, dan baik hati. Serta dia sangat disukai teman-temannya. Mande Rubayah mulai berpikir, kenapa suamiku belum pulang setelah sekian lama melaut? Ada apa dengan dirinya? Karena suaminya lama tak pulang, akhirnya Mande Rubayah berjualan kue dari kampung ke kampung untuk menghidupi keluarganya. Keluarga ini pun hidup dengan bahagia dan berkecukupan adik-adik. Sekarang Malin Kundang pun bekerja giat seperti ayahnya. Dia bekerja menjadi nelayan juga. Dia menjadi nelayan yang cerdas, tangkas, karena hasil tangkapannya paling banyak dari teman-temannya. Suatu saat, si Malin Kundang ini duduk termenung. Dia terus melamun. Aduh, ibuku sekarang sudah mulai tua. Dia seharusnya sudah tidak bekerja lagi. Aku ingin membahagiakan beliau. Di rumah pun Malin Kundang sering melamun. Ibunya pun bertanya,
Malin, ada apa? Ibu lihat kamu terus sering melamun. Ah, tidak ibu. Oh, ibu tahu. Karena kamu udah besar, kamu ingin menikah ya? Apakah ingin ibu carikan jodoh? Aduh, ibu. Aku belum berpikir sampai ke situ, Bu. Aku ingin bekerja dulu untuk masa depan. Maksudmu gimana? Dengan berat hati, akhirnya Malin Kundang pun menceritakan maksudnya. Begini, Ibu. Semakin lama, Ibu semakin tua. Malin gak tega melihat Ibu bekerja sekeras itu. Malin ingin membahagiakan Ibu. Biar kita bisa hidup kaya, dengan baju yang bagus. Dan kalau aku kaya, aku akan mencarikan pelayan yang bisa melayani ibu. Nah, ibu sudah bahagia hidup seperti ini. Ibu Malin tahu ibu bahagia dengan hidup seperti ini. Tetapi Malin ingin hidup yang lain, yang lebih bahagia lagi, Ibu. Malin ingin membalas budi apa yang sudah ibu berikan kepada Malin. Mengetahui maksud dan tujuan Malin yang baik, dan dia sangat menyayangi orang tuanya, dan dia ingin berbakti, maka ibunya pun berkata, Malin, bila kamu ingin merantau, ibu mempersilahkan kamu pergi kapan saja. Ibu tidak apa-apa. Benar ibu? Iya. Akhirnya Malin pun menguatkan hati untuk pergi melantau. Akhirnya pergilah Malin Kundang ke pantai air manis. Dia bertemu dengan seorang nahkoda kapal. Wahai Tuan, berikanlah aku pekerjaan. Aku sangat membutuhkannya. Oh, kamu bisa kerja apa? Aku kerja apapun bisa. Baiklah, nanti kita berangkat. Akhirnya kapal itu pun berangkat. Dan si Malin Kundang mendapat tugas membersihkan geladak kapal. Dan apapun itu. Dia bekerja dengan rajin, tangkas, dan tidak pernah mengeluh adik-adik. Dia sangat giat bekerja. Melihat hal itu, nampaknya nahkoda kapal ini sangat senang dengan si Malin Kundang. Dia akhirnya diajari oleh si nahkoda kapal ini menjadi pengarah kapal. Dan dia juga diajari bagaimana caranya berdagang. Hingga suatu ketika Mandi Rubayah mendengar kabar dari orang-orang yang pulang dari negeri Malaka. Dia mendapat kabar bahwa Malin Kundang sekarang menjadi kaya raya dan terpandang, serta dia sudah nikah dengan putri saudagar yang kaya pula. Alhamdulillah, anakku sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Aku sungguh senang sekali. Semoga dia bisa pulang menemuiku sebelum ajalku tiba. Itulah ya satu-satunya impian yang diharapkan oleh Mandi Rubayah. Cuman dia ingin bertemu dengan anaknya sebelum beliau meninggal. Bulan pun berlalu. Akhirnya ada sebuah kapal yang megah seperti kapal pangeran kerajaan. Penduduk di situ pun mulai menyambutnya dengan girang dan senang. Wow, ada kapal yang megah, kapal besar yang meratap, yang mendarat di sini. Yuk kita lihat.
Melihat yang turun adalah sepasang saudagar kaya dengan baju yang megah, tebar senyum yang mempesona. Akhirnya Burhan yang merupakan teman si Malin Kundang di kala kecil melihat itu. Kemudian dia berlari pulang menjemput Mande Rubayah. Akhirnya Mande Rubayah dengan jalan tertatih-tatih dipapah oleh si Burhan ini. Setelah bertemu dengan Malin Kundang, Mande Rubayah begitu bahagia. Dia kemudian memeluk si Malin Kundang itu dengan menangis bahagia. Melihat hal itu, Malin Kundang pun bingung. Siapa ini wanita tua baju copang camping berani memelukku? Kemudian sebelum Malin Kundang bisa berpikir dengan jernih, istrinya pun berkata, "Cuy, cuy, itu ibumu. Katanya kamu anak orang kaya. Siapa bilang ini ibuku? Ini bukan ibuku. Pergi sana, wanita tua." Kemudian Malin Kundang pun tanpa hati dia mendorong Mande Rubayah hingga jatuh terpelanting. "Anakku, aku ini ibumu yang sudah tua." Kemudian Mande Rubayah merangkak ingin memeluk kaki anaknya itu. Melihat hal itu, si Malin Kundang pun akhirnya menendang kakinya hingga Mande Rubayah jatuh, terjengkang lagi. "Anakku, aku ini ibumu. Kenapa kamu seperti itu?" "Hei, dengar wanita tua. Aku tidak mempunyai ibu yang jelek dan kotor sepertimu. Sana, menjauh dari sini." "Malin Kundang, apa kamu lupa dengan ibumu ini?" Mande Rubayah menangis jadi-jadinya. Dia begitu sedih karena anaknya sudah melupakannya. Kemudian Malin Kundang pun bertanya, "Hei, bendara, beri wanita tua ini uang biar dia pergi dari sini." Mendengar hal itu, Mande Rubayah begitu sedih dan dia berkata, "Aku tidak butuh uangmu." "Lalu apa yang kau butuhkan, orang miskin?" "Yang aku butuhkan adalah pengakuan bahwa aku ini adalah ibumu, Malin." Malin Kundang pun semakin emosi. "Hei, wanita tua, kalau kamu terus memaksaku untuk mengakui kau sebagai ibumu, aku akan menyuruh orang-orangku untuk berbuat kasar kepadamu." Mendengar hal itu, Burhan pun emosi. "Hei Malin, kamu ini kenapa? Ini kan ibumu. Kamu siapa?" "Aku ini Burhan." Aku tidak kenal kamu." Melihat hal itu, akhirnya Ibu Malin Kundang, Ibu Mande Rubayah, dia berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang bisa memberikan kekuatan pada dirinya. Mendengar hal itu, Mande Rubayah berdiri tegak dan dengan tatapan yang penuh dengan amarah. "Hei Malin, kalau kamu benar, kamu adalah anakku yang kukandung 9 bulan 10 hari, yang minum tetes demi tetes air susuku, maka terkutuklah kamu." Mendengar hal itu, semua penduduk terdiam dan begitu merinding melihat wanita tua itu yang sedang memberikan kutukannya. "Ya Allah, bila ini adalah anakku yang durhaka, tunjukkanlah
kemampuanmu. Tunjukkanlah keadilanmu ya Allah. Semua penduduk terdiam. Malin Kundang dan istrinya pun bergetar mendengar ucapan orang tua itu. Ayo Buran, kita pergi dari sini. Manirubaya pun pulang dengan hati yang sangat sedih dan sakit. Anaknya yang sudah dia didik dengan sepenuh hati. Dia dulu anak yang baik dan banyak dicintai, sekarang sudah berubah. Semua penduduk pun meninggalkan pantai air manis dan mulai sepi. Akhirnya perahu Malin Kundang pun meninggalkan pantai air manis. Di atas gelar kapal, nampaknya Malin Kundang masih bingung. Ya, mengapa aku tega dengan ibuku sendiri? Oh, mengapa aku tega mencampakkan dirinya? Waduh, kenapa? Mudah-mudahan dia bukan ibuku. Aku sangat takut sekali dengan ucapnya tadi. Istrinya pun mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Apakah benar tadi itu ibumu? Ya, dia tadi ibuku. Aduh, aku takut sekali. Celakalah kita. Kemudian setelah melewati Pulau Monyet, langit mulai mendung. Suara petir pun menggelegar. Ombak pun mulai datang dengan keras dan derasnya. Akhirnya kapal Malin Kundang mulai bergerak tidak beraturan. Kapal itu mulai terombang-ambing. Kalau sudah yang berkuasa yang bertindak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Akhirnya kapal itu pun terombang-ambing. Barulah Malin Kundang sadar. Mak, tolong cabut kutukanmu, Mak. Maafkan aku, Mak. Malin Kundang pun menangis sejerit-jeritnya dan ingat dengan bayangan apa yang sudah dilakukan kepada ibunya tadi. Mak, Mak, aku sudah berdosa, Mak. Maafkan aku, Mak. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sudah tidak bisa kembali lagi. Akhirnya kapal itu pun digulung oleh ombak yang sangat tinggi. Akhirnya setelah badai reda di pagi hari itu pun, di pantai air manis ada kepingan-kepingan batu dari kapal Malin Kundang yang telah pecah tadi. Dan di situ ada batu yang telungkup seperti meminta ampun kepada orang tuanya. Setiap ada badai dan ombak yang besar, batu itu seperti meminta ampun kepada ibunya. Seperti meminta ampun supaya dia dimaafkan. Karena adik-adik, kalau kita sudah durhaka pada orang tua, sungguh berat, maka dosa kita akan susah untuk dihilangkan. Itu adik-adik. Ingat-ingat terus ya. Kalau kita sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi orang yang sukses, jangan lupakan orang tua kita. Bahagiakanlah mereka. Ya. Sekian dulu dari Magus. Sampai jumpa.